Apa itu konflik kepentingan? Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Konflik kepentingan tercantum pada Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat 14 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan. Lalu, apakah ada sangkut pautnya dengan pilkada? Pilkada sebagai sebuah mekanisme demokrasi sebenarnya dirancang untuk mentransformasikan sifat konflik yang terjadi di masyarakat. Pilkada berupaya mengarahkan agar konflik tidak meluas menjadi kekerasan. Sayangnya, idealitas yang dibangun dalam sebuah proses demokrasi pada kenyataannya seringkali jauh dari apa yang diharapkan. Pilkada yang dirancang sebagai demokrasi elektoral justru menjadi ajang baru timbulnya konflik kekerasan dan benturan-benturan fisik antar pendukung calon kepala daerah menjadi pemandangan jamak yang ditemui. Singkatnya, mekanisme demokrasi yang ada seolah justru melegitimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan yang sulit ditolerir antara pihak-pihak berkepentingan di arena demokrasi. Contoh kasus, pada Pilkada Serentak 2020 yang diikuti oleh 270 daerah, tercatat 2034 ASN yang dilaporkan dan 1597 ASN, 78,5% diantaranya terbukti melanggar netralitas. Sedangkan jelang pemilu dan pemilihan 2024 yang akan diikuti oleh 38 provinsi dan 500 kabupaten, KASN memprediksi akan terjadi lonjakan yang signifikan terkait pelanggaran netralitas ASN. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan laporan yang masuk KASN. Kasus-kasus pelanggaran yang fakta-faktanya semakin nekat secara sistematik, masif, dan terstruktur ternyata tidak berbanding lurus dengan laporan pelanggaran yang terjadi. Nah, situasi tersebut akan mengancam integritas pemilu dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang kemudian memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap pemilu dan pemerintah yang berakibat menurunnya partisipasi pemilih. Yang kedua, menimbulkan ketidakadilan yang dimana kecurangan dalam pemilu dapat menyebabkan suara di pihak tertentu akan lebih banyak. Kira-kira faktor apa saja ya yang menyebabkan konflik tersebut? Faktor-faktor yang menyebabkan konflik kepentingan atau kecurangan pemilu antara lain yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap politik. Yang kedua, rendahnya literasi politik. Yang ketiga, kurangnya akses informasi politik. Yang keempat, kurangnya fasilitas dalam pemilu. Dan yang kelima, sikap apatis terhadap politik. Lalu, apakah ada solusinya? Tentu saja, semua masalah pasti ada solusinya. Di sini saya memiliki 3 solusi yang terbaik. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, memberikan pendidikan politik yang lebih baik kepada masyarakat. Yang ketiga, peran aktif masyarakat dalam mengawasi terhadap kecurangan dalam pemilu. Sekian dari penjelasan kami tentang konflik kepentingan yang terjadi dalam pemilu.